berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat secara luas, sekarang ini masih ada negara yang dilanda peperangan. Dan karena kemajuan teknologi, orang bisa dengan mudah, meskipun jauh, tetapi bisa mengetahui seperti apa yang dirasakan kalau seorang berada di negara yang sedang perang. Itu membantu untuk direnungkan supaya kita betul-betul bisa dimudahkan untuk merasakan seperti apa sih memperjuangkan kemerdekaan itu. Kalau dengar cerita dari orang-orang yang dulu ikut berjuang, ternyata memang luar biasa. Itulah semangat yang membakar mereka. Yang membakar adalah semangat untuk memberi bagi bangsa, bagi masyarakat kemerdekaan. Luar biasa karena semangat memperjuangkan kepentingan umum pada waktu itu luar biasa. Lalu kita ingat apa yang dikatakan oleh Presiden pertama Soekarno. Soekarno bilang, saya melawan penjajah. Ini lebih ringan, kamu lebih berat karena melawan bangsamu sendiri. Awalnya ada semangat begitu banyak dari orang-orang yang memperjuangkan kepentingan umum. Dan setelah kemerdekaan itu diraih, lalu isinya itu juga banyak orang yang semangat tapi memperjuangkan kepentingan pribadi. Korupsi itu kan luar biasa. Orang semangat melakukan korupsi, yang diperjuangkan bukan kepentingan bersama, bukan kepentingan umum, tapi kepentingan pribadi. Sampai sekarang kan yang namanya korupsi itu kan masih kasat mata. Sangat mudah menemukan orang korupsi itu. Maka kalau Injil tadi berpesan, berilah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, kepada Allah yang menjadi hak Allah. Sebenarnya negara ini, masyarakat ini juga punya hak untuk didukung oleh warganya. Itulah yang ada dalam Injil. Lalu kemudian kalau kita mencermati bacaan pertama, kalimat pertama saja sudah menyentuh. Seorang penguasa yang bijaksana menjamin ketertiban dalam masyarakat. Kalimat pertama. Seorang penguasa yang bijaksana menjamin ketertiban dalam masyarakat. Mengapa negeri ini banyak menderita dari tindakan korupsi, tindakan yang memperjuangkan kepentingan pribadi? Karena di sana semangat untuk memperjuangkan kepentingan bersama sebagaimana yang dihidupi oleh para pejuang luntur. Maka tugas kita sekarang ini adalah bagaimana mengedukasi, bagaimana ikut serta memulihkan supaya kepentingan yang kuat adalah kepentingan bersama. Perjuangan yang kuat adalah perjuangan untuk kepentingan bersama. Saudara sekalian terkasih, beberapa hari yang lalu WK Ranting Sukamulya bekerja sama dengan PKK Sukamulya berusaha untuk memberi perhatian, melakukan kegiatan yang jelas-jelas untuk kepentingan umum, yaitu bersih-bersih jalan umum, sarana yang dipakai oleh umum. Lalu kemarin stasiun Talahap itu ngecor jalan umum, jalan yang juga digunakan oleh umum. Kalau kita mencermati sekarang ini sudah waktunya mengekspos tindakan-tindakan yang memperlihatkan bahwa di sana yang kuat bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan umum. Ada dua macam jenis kegiatan. Ada kegiatan lahiriah, ada kegiatan batiniah. Semuanya sama baiknya.
dan dua-duanya sama diperlukan. Kalau orang itu bersih-bersih jalan umum, jalan masyarakat, jalan yang dinikmati oleh siapa saja, itu namanya kegiatan lahiriah. Kalau orang itu memberikan pencerahan, kalau orang itu memberikan edukasi, itu namanya kegiatan non lahiriah, kegiatan spiritual, kegiatan batiniah. Cara pandang, cara bersikap, cara melihat, itu adalah hal-hal yang sifatnya tidak lahiriah, tetapi itu juga penting. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa ikut serta mengisi kemerdekaan dengan berjuang, supaya di tempat-tempat umum, di ranah-ranah umum yang dikerjakan di sana adalah semangat memperhatikan ketertiban kepentingan umum. Mudah-mudahan dengan ini lalu pelan-pelan musuh-musuh dari dalam, orang-orang yang menggunakan sarana umum untuk kepentingan pribadi, itulah yang disebut korupsi, dan itulah yang menyengsarakan, lalu kemudian menjadi berkurang. Itulah cara yang bisa dibuat sekarang ini untuk mengisi kemerdekaan dengan semangat juang yang sama yang diperjuangkan oleh para pengusaha kemerdekaan. Tuhan memberkati. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oh, ini dia kemana? Enggak, belum.